Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Repost Resi Podcast. Nah, kali ini seperti janjiku padamu. Jadi di video sebelumnya aku udah curhat kayak cerita tuh kan, udah jam berapa sih, kok udah ngantuk ya. Udah cerita, udah curhat pengalaman tentang terkena COVID-19 ya kan. Sekarang ini adalah mungkin yang ditunggu-tunggu adalah alat-alat survival kit atau istilahnya perlengkapan obat atau apapun yang bisa kalian siapkan untuk isoman mandiri di rumah. Oke? Jadi sebelumnya aku disclaimer dulu, aku jelasin ini nggak ada di endorse saudara-saudara ya kan. Ini tuh yang aku pakai ini semua emang karena aku cocok dan aku pakai. Bapak aku juga. Jadi kan aku udah jelasin video sebelumnya, bapak aku juga positif sebelum aku. Jadi bapakku positif dulu 1 minggu, 10 hari setelahnya atau aku yang positif. Dan ini adalah alat tempur kita, walaupun agak berbeda sama punya bapak, tapi ya sebagian besar sih yang bersama aja sih. Yang pertama mungkin aku mau jelasin dulu. Jadi sebelumnya bapak aku tuh minum obat-obat yang diresepkan dari dokter sama dari puskesmas juga, tapi yang orang yang minum habis adalah antivirus dan antibiotik. Jadi obat batuk dan yang lain-lain itu bapak nggak mau minum karena ngerasa kalau minum tuh kayak kok tambah batuk tambah gini. Jadinya bapak memutuskan untuk berhenti dan minum jamu sama madu aja. Jadi kayak mencoba sesuatu yang alami gitu. Tapi ini nggak aku saranin buat kalian atau orang tua kalian. Soalnya kan setiap orang kan punya resiko atau penyakit yang beda-beda. Bapak aku memang punya ada penyakit bawaan, tapi kayak nggak parah gitu loh. Jadinya tanpa obatnya pun itu masih bisa lah. Jadi mungkin ini nggak semua orang cocok ya, tapi paling nggak base perlengkapannya itu, perlengkapan dasar yang kalian butuhkan saat isoman tuh adalah beberapa ini. Dan aku mau kasih saran juga karena kemarin aku udah isoman itu 15 hari. Habis itu tes PCR evaluasi dengan hasil negatif. Nah, ini aku mau kasih tahu. Yang pertama yang kalian butuhkan adalah pikiran yang bahagia. enggak bercanda. Iya bener, itu tuh pertama tuh pikiran bahagia kalian. Istilahnya tuh kalau aku bilang itu corona ini kayak layaknya dementor yang menghisap kebahagiaan kalian, dan kalian akan menjadi ya udahlah ya, kalau di film Harry Potter kalau habis disedot dementor kebahagiaannya, jadinya lu lemes aja lah pokoknya. Jadi please sediain kebahagiaan dan pikiran positif kalian yang banyak dan doa yang banyak, oke? Yang penting pertama itu, yang kedua, aku nggak tahu ya nanti kedua, ketiga, keempat, pasti agak lupa, adalah oximeter. Oximeter ini aku punya beberapa jenis, ada yang ini, ada yang putih, satunya itu di mana ya? Pokoknya ya udah merek apapun terserah kalian, sesuai budget kalian juga. Ini penting buat kalau ngukur kadar oksigen sama denyut jantung. Nah, pemakaiannya cuma gampang begini doang, terus dipencet set, terus akan keluar. Kalau 95 ke atas oksigennya itu bagus, kalau 95 ke bawah itu mulai diperhatikan, jangan sampai di bawah 90, itu karena sudah agak bahaya gitu kan. Jadi waktu itu bapak aku selalu aku pantau sehari minimal 3 kali aku suruh cekin. Aku suruh cek dan laporan ke aku, jadi aku suruh catat juga. Terus yang ketiga itu termometer buat cek suhu badan. Apalagi buat kalian yang COVID itu kan gue lupa mau ngomong apa, OTG atau dengan apa sih, ininya tuh nggak terlalu parah lah istilahnya, cuma batuk, pilek, demam, istilahnya dari yang biasa sampai tingkat yang menengah, nggak sampai yang sesak nafas ya. Itu kan kalian masih bisa tuh isoman di rumah. Itu jangan lupa kalau pas demam cekin suhu tubuh kalian. Jadi mungkin punya buku catatan kayak Dora, dicatat gitu
dari hasil oximeter sama suhu tubuhnya juga dicatat. Jadi dilihat itu setiap harinya tuh kalau kondisi kalian tuh membaik atau memburuk. Jadi kalian sudah tahu nih, udah anceng-anceng nih bilangnya. Kalau misalkan udah mulai memburuk, kalian sudah mulai bisa mencari rumah sakit atau konsultasi ke puskesmas terdekat. Jadi pokoknya kalau kalian sudah positif corona, please kalian harus lapor ke RT RW, itu yang pertama. Kalau nggak gitu, kalian harus lapor ke puskesmas. Jadi puskesmas tempat itu bisa bantu kalian buat cari tempat atau rumah sakit buat isolasi, dan bakal ditawarin juga mau isolasi di rumah atau di rumah sakit, karena di rumah sakit sekarang overload. Jadi diprioritasin buat yang dengan gejala sedang sampai berat. Jadi kita yang istilahnya yang masih istilahnya yang masih ringan-ringan gitu, yang kayak aku, yang kayak cuma batuk, hidung tersumbat, pilek gitu kan, sama demam, sama agak bukan sesek sih, kalau aku tuh kayak sakit gitu kan di dada gitu, nyeri lah. Itu tuh kalian bisa isoman di rumah dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya ya kan. Terus apa lagi ya yang aku, jangan lupa buat ini suplemen apapun. Sebentar, suplemen itu ada banyak. Mungkin kalian pertama ini dari yang paling ini, madu-maduan. Nih aku pakai madu ini, udah mau segini, udah mau habis. Sehari tuh aku bisa 3 kali, 2 kali, lebih dari sekali pasti. Madu apapun bebas. Bapak aku tuh pakai madu yang HDI cover itu dari temen aku dikasih, terus aku pakai yang ini, keluarga aku yang lain pakai merek lain, terserah. Yang penting madu murni, madu asli. Jadi nggak usah kepatok sama harga merek tertentu. Terus pokoknya semua madu tuh berkhasiat dasarnya. Next, habis madu kita punya suplemen. Nah, ingat ya, ini aku nih nggak di endorse siapapun. Jadi semua merek yang ada di sini tuh karena aku pakai dan berhasil di bapak aku dan aku. Tapi walaupun mungkin agak beda ya punya bapak aku juga, karena aku punya sakit mah yang cukup akut. Jadi vitamin C ini kayak beauty vlogger nggak sih? Ya, fokus. Nah, nggak fokus. Nah, jadi itu ada holistic care. Jadi vitamin C yang aman di lambung aku. Kalau habis minum itu nggak perih, nggak sakit, nggak mual. Ini sebenarnya sih sebelumnya aku minum Imbus Force. Kalau Imbus Force tuh aku kurang cocok karena habis minum itu tuh kayak jantung kayak deg-degan gitu terus habis itu agak nyeri agak mual-mual gitu, terus nyeri. Jadi kayak mungkin terlalu kuat obatnya, jadi aku ganti ke sini aja. Terus ada Stimuno. Nah, kalau Stimuno ini Stimuno Forte. Ini buat sistem imun. Dan ini ya, kalau bapak aku minum yang Stimuno yang biasa, kalau aku yang Forte ini. Nggak tahu cocok-cocokan sih sebenarnya. Ini aku minumnya sehari 2 kali. Sebenarnya kalau dianjuran pakainya sih berapa nih? 3 kali 1 buat yang di atas 12 tahun. Tapi aku minumnya 2 hari sekali aja. Sehari 2 kali, sorry. Jadi ini buat pagi sama malam. Kalau ini vitamin C-nya buat kalau siang. Kalau madunya biasanya aku pagi. Terserah sih kalian stylenya, mau dicampur roti, mau langsung diminum, mau diseduh, bebas. Terus kita beralih ke minyak-minyakan. Sebenarnya tuh ada banyak minyak ya. Tapi karena pada kemana semua? Oke, yang ada di dekat sini aja, oke. Nah, ini yang pertama adalah minyak gosok, dari minyak apapun lah, minyak fresh care. Ini aku punya RSW Wadi Hair and Plants. Ini ibuku dapat dari Thailand waktu itu, dan ini tuh enak banget. Jadi di sini kayak ada tumbuh-tumbuhannya gitu, dan agak bingung juga kalau ini habis harus pesan di Thailand atau bagaimana ya. Semoga aja ada deh. Ini fokus, nggak bisa fokus, oke biarlah. Next, setelah itu minyak. Terus ini minyak juga, ini tuh minyak kuplosan sebenarnya. Jadi temanku yang punya Young Living,
tahu kan Young Living-nya si itu diffuser tuh. Nah, tahu kasih deh alamatnya di bawah nih. Itu tuh dia tuh kayak nyampurin beberapa minyak oil gitu buat jadi obat gosok, dan ini rasanya tuh kayak dingin, ini ada cengkeh, ada bau-bau cengkehnya gitu. Dan ini membantu banget saat aku nggak susah tidur ya kan. Jujur waktu istilahnya kalau misalkan awal-awal minggu-minggu pertama itu adalah yang struggle tuh pasti susah tidur. Aku ngalamin susah tidur, terus mual, terus nggak enak makan, jadi aku hampir nggak bisa makan nasi atau yang lain, jadi makan sedikit udah kayak mual, kayak mau muntah gitulah. Terus badan sakit semua, tapi untungnya aku udah nggak demam lagi ya. Terus batuk, hidung aku buntu. Aku masih bisa ngerasain makanan dan ngecium, tapi kayak si hidungku yang sebelah sini tuh kayak buntu, kayak mampet gitulah, kayak ya udah lu dia papain mau difuserin, dia sapa-sapin tuh paling cuma pelongnya cuma sebentar, dan habis itu buntu lagi. Seminggu tuh bikin pusing pokoknya. Ini terus ada si RC. Ini punyanya dari Young Living. Ini susah banget ini ya kan, botolnya segini. Ini di temen aku juga, Tata, makasih. Sama ini juga, jadi ini tuh sumpah juara. Ini tuh baunya enak, dan apa tuh namanya, ini bukan untuk di diffuse ya, ini lebih cocok buat digosokin di bawah hidung, di dada. Jadi habis ini tuh aku hirup-hirup, aku gosongin tangan, terus aku hirup gini tuh kayak membantu banget buat nafas tuh langsung agak plong gitu kan. Terus tidak lupa minyak kayu putih. Ini juga please jangan diminum buat yang di sana, tapi terserah sih kalian mau kalau ekstrem kayak gimana. Ini aku nggak pernah minum, bapak aku juga nggak aku saranin buat diminum, jadi cukup dihirup aja. Tapi aku ngerasa kalau dihirup, kalau ini naruhnya terlalu banyak di masker ya, biasanya aku taruh masker tuh aku tutup tuh kayak nyenggrok gitu, terus makin batuk lah aku. Jadinya pemakaiannya sesuai kebutuhan aja, please jangan diminum kalau bisa. Tapi nggak tahu aja, mungkin ada yang minyak kayu putih yang khusus bisa diminum, tapi kalau yang ini cukup aku hirup aja. Jatuh. Terus habis itu aku punya Vicks dimanapun berada. Itu terus sebenarnya aku punya Polka. Tahu nggak sih yang ujungnya bisa dihirup dan bisa buat kerokan gitu? Itu tuh enak tuh, merah segini. Tapi kemana ya? Ya itulah pokoknya. Terus buat nge-diffuse kalian bisa, kalau kalian penggemarnya Young Living ya bisa, ada beberapa series kayak peppermint, kayak lemon, itu buat nge-diffuse tuh uap-uapnya tuh cocok banget lah. Terus kalau aku sih pakai yang Natuna, Cold and Flu. Kalau bapak aku pakai Bonels. Untuk cold and flu juga, batuk pilek juga. Dan kalau aku saranin sih, waktu kalian istilahnya kesusahan, misalkan udah nggak bisa ngecium apa-apa tuh, ini tuh kayak ngebantu. Jadi aku nge-diffuse itu sehari itu bisa 4-5 kali isi ulang. Jadi bener kayak itu habis, terus aku diemin sejam 2 jam, terus aku nge-diffuse lagi. Dan itu aku rata-rata yang paling sering habis ya ini Cold and Flu, terus sama Immune Booster, terus satunya Deep Sleep. Karena jujur semenjak itu tuh aku jadi kayak insomnia gitu. Biasanya tuh aku tuh kan orangnya gampang tidur ya dimanapun. Biasanya habis sholat isya itu aku udah ketiduran, please. Istilahnya kayak anak bocah yang aku gak bisa tidur di atas jam 9 atau jam 10. Cupu memang, tapi semenjak sakit itu gak tahu kenapa jam tidur tuh agak-agak berantakan gitu, jadi agak susah tidur. Walaupun sudah tidur tapi nanti tengah malam itu sering kebangun. Jadinya aku suka nge-diffuse buat Deep Sleep. Buat kalian juga gak harus merek ini, mungkin wangi-wangian kayak lavender, eucalyptus, peppermint, istilahnya wangi-wangian yang membuat calm and relax tuh adalah wangian yang membantu buat kalian tidur dengan nyenyak gitu kan. Terus setelah itu yang gak kalah penting adalah ini,
cara apa nih, nasal washer. Pasti kalian sudah tahu di manapun ya kan, mungkin ini buat cuci hidung. Jadi karena sudah dari uapin tuh dari minyak-minyakan, terus aku ngebantu pakai ini. Jadi ini cucinya pakai cairan infus itu. Terus kalian bisa lihat lah tutorialnya di YouTube tuh, banyak banget cara nasal gitu buat cuci hidung, dan itu gampang dan nggak sakit. Kenapa aku nggak tahu ini dari dulu ya kan? Ternyata sakit itu bisa membawa hikmah, saudara-saudara. Jadi kalian ngerti beberapa obat-obatan, peralatan yang mungkin kalian nggak familiar sebelumnya. Jadi oke. Terus lanjut, habis minyak-minyakan, terus pembersih hidung ini. Terus yang gak kalah penting adalah makanan. Sekarang kita ke bagian makanan itu, please jangan makan makanan instan. Jangan makan mie. Mungkin buat kalian yang kayak aku tuh susah, maksudnya mau masak males, ya kan. Terus kalau mau beli ya kadang-kadang makanan yang beli itu kan menurutku kadang-kadang rasanya kok nggak cocok, apa mungkin karena waktu sakit ya, jadi tuh kayak rasanya tuh kayak nggak enak gitu. Jadi biasanya aku tuh sediain roti, buah, sereal. Itu tuh alhamdulillah aku disuplai semua sama teman-teman aku, makasih, sama saudara juga. Jadi kayak nggak kekurangan makanan. Jadi kayak malah bingung mau makan apa, mau makan yang makan tuh yang mana dulu gitu kan. Terus yang paling penting adalah susu beruang ini, susu nggak jelas ini kan, susu beruang, iklannya naga. Jadi ini nggak harus susu beruang ya, susu UHT apapun, susu apapun istilahnya, kemasan, mau kaleng, mau yang box itu juga bebas. Yang penting kalian minum pokoknya sehari sekali atau sehari 2 kali bebas, oke? Istilahnya makanan-makanan yang harus bergizi. Hindarin makanan-makanan instan kayak mie instan yang pedes, yang asem. Pokoknya kalau aku sih karena aku punya emah ya, jadi yang memicu emah itu aku hindarin. Karena aku makan kalau terlalu pedes juga emahku nggak enak gitu kan. Terus migrainku kumat, percaya atau enggak ya. Tapi selalu. Terus kayak ya udahlah, terus jadi kayak badan tuh nggak enak. Jadi minggu-minggu awal tuh aku lebih suka makan roti, buah, susu. Udah itu pun kenyang, nggak tahu kenapa. Biasanya resi, kalau nggak makan nasi tuh kayak nggak kenyang gitu kan. Tapi kemarin sakit itu kayak seriusan, kayak ya Allah, saat aku suka makan tuh kayak aku nggak bakal ngeluh. Kayak kalau kamu kehilangan nafsu makan kamu tuh udah kayak itu kayak sengsara banget ya rasanya ya. Lu lapar tapi nggak pengen, gimana tuh ya kayak gitu. Mungkin buat kalian yang di rumah, yang isoman di rumah dan sendiri, kalau misalkan kalian nggak ada yang masukin makanan nih, sekarang kan sudah ada GoFood, GrabFood. Jadi makanan-makanan online tuh bisa kalian pilih dan kalian sesuaikan yang sesuai keinginan kalian lah. Pokoknya saat kalian sakit ini, saat isoman, please jangan hilangkan pikiran diet dulu ya sementara. Kalau aku sendiri sih aku bodo amat, aku bukan tipe orang yang diet klub. Jadi aku makan jam berapapun ya kan. Tapi sayangnya ya memang kalau aku sakit itu keinginan kita buat makan tuh menurun. Jadi pokoknya kalian pengen apa aja makan, dipaksa makan please, walaupun rasanya di mulut nggak enak, kalian mual, kalian muntah. Nah, itu waktu itu aku mual, muntahin, tapi aku tetap makan lagi. Aku cemilin aja apapun aku makan, pokoknya jangan sampai aku lemes gitu. Soalnya kan kalau kita ya isoman tuh kan mungkin kalau yang isoman sama couple, sama istrinya, suaminya atau sama keluarganya gitu, mungkin bisa saling ingatkan gitu kan. Tapi kalau kalian isoman sendiri itu kan kayak nggak ada supporter, maksudnya yang secara langsung ya kan. Mungkin kalau dari telepon apa mungkin banyak, tapi kalau secara yang langsung di sebelah kalian tuh mungkin nggak ada. Jadi ya supportnya adalah diri kalian sendiri. Tolong, keinginan untuk sembuh itu harus kuat, saudara-saudara. Terus oh ya, obat-obatan selain vitamin, terus aku lupa tadi nih salah satu obat yang fenomenal, saudara-saudara, Lin Hua Quen.
ini obat COVID katanya. Nah ini tuh ada 3 strip. Ada 3 ya? Oh salah, sorry ada 2 cuman. Ada 2. Dan ini kalian bisa beli di mana? Di Halodoc itu ada. Itu jadi kalian kalau misalkan yang masih memperdebatkan Kak itu kayaknya haram, itu kayaknya ini sebenarnya sih waktu aku baca di beberapa itu sebenarnya ini sudah ada yang ada BPOM-nya ya, maksudnya sudah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia karena katanya kandungannya yang asli dari China itu ada ini kan herbal tuh, ada tumbuhan yang sebenarnya nggak boleh ada, masih belum legal atau belum boleh dipergunakan di sini. Jadinya mungkin udah disesuaikan, sudah ada BPOM-nya juga, kalian bisa cari juga. Lebih aman sih belinya kayak di apotek aja, jangan yang kalau online pun tuh pilih yang mall atau yang terpercaya gitulah, kayak Halodoc gitu. Please, gue nggak diiklan lagi, cuma tapi seriusan selama pandemik ini aplikasi online itu sangat-sangat membantu. Jadi kalian nggak harus keluar rumah, kalian bisa pilih, kalian bisa beli langsung diantar. Ini aja aku pesannya juga nggak sampai sejam, dan ini tuh harganya berapa ya lupa aku, 100 nggak sampai 110 sih rasanya, nggak semahal itulah maksudnya. Dan aku minum ini tuh cuma sehari, dan jujur ini kan sebenarnya sekali minum 4 tablet dan nggak boleh lebih dari pemakaian 5 hari, tapi aku pakai sehari dan aku minum 4 tablet. Aku minum 2 ya. Aku minum 2. Itu tuh udah kayak dredeg gitu. Terus aku tuh ngerasanya gimana ya? Kayak ngerasanya tuh kayak dibius. Dibius. Bukan konspirasi nih ya. Bukan. Maksudnya tuh kayak ngerasanya tuh kayak ngantuk terus, dan aku tuh seharian tuh waktu itu tidur hampir 12 jam. Jadi kayak bener-bener aku tuh bangun tuh kayak linglung gitu, kayak hah? Ini jam berapa gitu kan. Jadi benar-benar mungkin ini efeknya untuk sebenarnya buat meredakan flu ya. Jadi waktu itu aku search artinya, komposisi obatnya maksudnya, itu tuh memang untuk meredakan flu. Jadi ternyata obat ini tuh adalah kayak obat influenza yang sudah common, udah biasa di sana di Cina. Jadi tuh ini sudah obatnya udah lama gitu kan. Jadi bukan obat anti COVID untuk penyembuh COVID ya, bukan sebenarnya. Ini sebenarnya kayak membantu meredakan kayak gejala-gejala influenza gitu, flu gitu, kayak demam, batuk, pilek kayak gitu. Aku minum sehari aja udah kayak cukup. Please buat kalian mungkin yang lebih kuat dari aku, dan jangan sampai diminum lebih dari 5 hari ya, karena waktu aku baca memang nggak boleh lebih dari 5 hari pemakaian. Terus apalagi nih, kalau kalian minum obat atau memang ada penyakit bawaan atau sudah diresepkan, kalian harus ikutin. Dan istilahnya kalau kalian mau kayak bapak aku tuh atau kayak aku yang nggak minum obat resep dokter juga nggak apa-apa, tapi tolong diperhatikan apakah badan kalian akan semakin memburuk atau membaik. Kalau memburuk ya kalian harus ikutin apa kata dokter gitu kan. Istilahnya jangan tolak mentah-mentah tuh obat itu, jangan, kalian tetap ikutin prosedur. Terus kalau misalkan aku pribadi, aku minum obat itu hanya saat ada gejala. Maksudnya gejalanya apa ya udah aku minum. Kalau batuk itu aku nggak minum obat batuk sama sekali, kecuali yang Lingua itu tadi. Dan sisanya tuh aku biarin aja. Istilahnya ya udah aku nikmatin aja batuk-batuknya, terus pilek-pileknya, terus apa istilahnya? Hidung tersumbatnya tuh aku nikmatin aja. Istilahnya ya aku pakai asap, terus buat tenggorokan aku pakai betadine, obat kumur yang warna biru. Mana ya dia? Ya itulah selalu best seller, dan itu kayak ngebantu. Dan betadine itu juga hati-hati, itu juga obat keras. Jadi aku biasanya nggak setiap hari, pasti 2 hari sekali. Dan itu tuh enak lah buat tenggorokan yang kayak rasanya gatel atau gimana itu. Terus sisanya kalau aku demam, aku minum Demacolin. Kalau pas udah nggak demam ya udah biarin aja. Selama masih aku bisa tahan, pasti aku tahan. Istilahnya kalau bisa nggak minum obat, aku biasanya nggak minum obat. Ini bukan konspirasi menyesatkan ya. Jadi kalian yang paling kenal badan kalian sendiri. Kalau aku pribadi, kalau selama itu bisa diobatin pakai dari luar kayak minyak-minyakan gitu ya, ya udah aku nggak bakal minum obat. Aku nggak minum obat kayak bapakku yang kayak antivirus atau antibiotik tuh aku nggak minum.
Jadi memang aku agak menyiksa diri sebenarnya, agak di minggu-minggu awal tuh kayak sakit gimana tuh agak, pokoknya aku minumin madu itu tadi, lingua itu tadi, demakolin, jadi sisanya tuh kayak ya udah emang istilahnya diiklasin aja lah istilahnya. Aku memang kayak ngerasa ya udah virus itu udah masuk, ya udah istilahnya yang penting yang bisa aku lakuin itu adalah membuat imun aku lebih banyak dan lebih baik. Jadi aku lebih suka yang minum vitamin kayak Simuno atau vitamin C, B kompleks, dan aku dapat multivitamin juga dari temen aku, itu juga aku minum. Jadi itu sih, aku lebih fokusin ke makanan, suplemen. Jadi aku nggak minum obatnya kalau pas bener-bener nggak bisa aku tahan, kayak demam atau yang batuk-batuk yang sampai aku nggak bisa tidur tuh baru aku minumin obat. Sisanya ya kayak let it go, kayak diikhlasin aja. Jadi sakitnya tuh dinikmatin lah, karena ya udah kalau nggak tahu ya, kalau aku sakit tuh kadang-kadang aku tuh sukanya kadang-kadang aku biarin istilahnya, ya udah difokusin, terus aku lebih suka pakai tidur. Dan kalau aku tidur tuh udah, kalau sakit tuh bisa 12 jam, 10 jam, pasti 10 jaman lebih deh aku tidur tuh, itu cukup membantu. Oh ya, terus jangan lupa buat kalian yang isoman, kalau kalian isomannya di rumah dan misalkan kalian isomannya di lantai 2 gitu ya, ada keluarga lain di lantai 1, please kalian jangan turun-turun. Kalau keluarga kalian ada yang nganterin makanan, sama-sama pakai masker double, ya kan? Nggak apa-apa agak lebay, yang penting terjaga gitulah semuanya. Oke, terus apa lagi ya? Ini Wipol buat ngelap-ngelapin. Jadi aku sukanya itu ngelap-ngelapin semua yang aku pegang setiap hari. Terus aku by clean juga nih, double power ini buat disinfektan, buat gagang pintu semuanya. Terus jangan lupa buat jemur bantal guling atau peralatan tidur kalian tuh setiap hari. Kalau aku tuh sambil aku jemur badan, aku juga jemur nggak kasur ya, maksudnya kayak peralatan tidur aku. Jadi setiap hari tuh harus dijemur. Sajadah pun harus kalian jemur, handuk semua setiap hari harus dijemur, dan kalau bisa ganti 2 hari sekali untuk spray dan sarung bantal dan guling. Itu tuh istilahnya kebersihan tuh prioritas lah. Terus kamar isolasi kalian, kalau kalian isolasinya di kamar gitu ya kan, ya iyalah mau di mana lagi. Kalau satu rumah kalian pakai sendiri ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian cuma terbatas di satu kamar atau di satu lantai, itu di lantai 2 kayak aku, itu please perhatikan sirkulasi udara. Jadi kalau pagi buka biar kamar kalian itu tersinari gitu kan, terpapar matahari. Jadi kan biar nggak virus-virus tuh biar kena matahari tuh biar mati gitulah istilahnya. Kalau aku mikirnya waktu itu kayak gitu. Jadi aku buka, sirkulasi udaranya bagus, udaranya bisa ganti, bantal aku jemur, itu tuh harus pokoknya. Terus jangan lupa itu tadi disinfektan. Kalian harus sering, sehari tuh aku bisa 3 kali 4 kali, pokoknya keluar masuk tuh aku gosok, aku semprot. Padahal ya nggak ada yang pegang selain aku sih, tapi aku ngerasa kayak kalau bersih itu mungkin aja misalkan nih virusnya nempel tuh di situ, sebenarnya aku sudah mau sembuh terus aku kena lagi, kan nggak tahu ya kan gitu. Kayak pikiran amanku tuh kayak udah dibersihin aja setiap hari tuh, gue gosok-gosokin gitu kan, aku gosok-gosokin. Ini tuh kayak itu cukup membantu. Terus jangan lupa mandi sehari 2 kali, jangan karena kalian isoman di rumah terus kayak mungkin buat beberapa hari tuh kadang-kadang nggak enak gitu ya mandi tuh, kayak ngerasanya dingin, kayak pokoknya nggak enak lah. Tapi ya udah dipaksain aja, kalau nggak gitu diseka aja, pokoknya bersih. Baju juga sering ganti juga, itu lebih baik sih jadinya. Terus yang terpenting tuh tadi, pikiran bahagia kalian, jangan stres. Terus olahraga juga. Kalau olahraga ini, kalau aku jujur sebenarnya aku olahraganya tuh di rumah, cuma di waktu berjemur pakai sepeda statis gitu. Terus aku lebih suka berjemur sambil baca buku. Tapi tergantung ya, mungkin kalian yang suka hobi olahraga, yang rasa kalau aku olahraga dan berkeringat virusnya akan keluar, itu bebas.
Kalau aku pribadi, aku lebih ke kayak coba healing, kayak lebih santai, lebih relax. Istilahnya aku nggak buat diriku terlalu capek juga, enggak, karena juga nggak bisa, karena aku ngos-ngosan kayak misalkan kalau terlalu capek tuh kayak dada mulai nyeri lagi gitu kan, kayak nggak enak gitu. Dan tuh jadinya aku yang punya batas sendiri, jadi aku membatasi diri. Sebenarnya sih nggak ada batas sendiri mungkin, tapi aku yang batasin istilahnya jangan sampai aku terlalu capek dan aku ngedrop lagi itu. Dan di hari ke-15 aku tes ulang PCR dan alhamdulillah sekarang hasilnya negatif. Jadi itu sebenarnya dari beberapa faktor, tapi menurut aku pribadi yang paling berpengaruh ya semua ini ya, karena kan aku udah nyoba beberapa obat tuh, nggak tahu mana yang ngaruh dan yang berkhasiat yang mana, tapi combine semuanya terus sama pikiran bahagia kalian itu tuh bakal jadi obat mujarab. Please, yaitu jangan stres, jangan ngerasa sendiri, karena kalian pasti bisa. Istilahnya kalau kalian udah mulai pikiran negatifnya datang, coba cari kesibukan yang lain, nonton, kalau kalian suka nonton drakor, nonton film, apapun pokoknya yang buat kalian seneng. Terus yang nggak bisa kalian lakuin waktu nggak ada waktu luang, kalau waktu isolasi mandiri kan pasti banyak waktu luang tuh, ya udah lakuin aja hal-hal yang nggak bisa kalian lakuin di hari-hari biasa, yang di jam sibuk-sibuk kalian. Itu tuh kayak menurutku ya ini tuh istilahnya termasuk apa ya, liburan ya istilahnya, walaupun sakit, walaupun awal-awal agak-agak stres atau gimana, tapi jangan berlarut-larut. Yang penting sudah nikmatin aja, ikhlasin aja, semua pasti berlalu, badai pasti berlalu istilahnya. Udah gitu aja, udah cukup panjang, udah setengah jam lebih. Semoga kalian gak tidur, semoga gak bosen, semoga ini bermanfaat. Dan aku balikin lagi, semua yang aku pakai tidak ada yang di endorse, oke? Jadinya bebas kalian mau pakai merek apapun, yang penting dengan fungsi yang hampir sama sih nggak masalah. Yang penting itu yang diperlukan saat kalian melakukan isolasi mandiri di rumah. Oke, buat kalian yang lagi berjuang buat sembuh, buat kalian yang masih sehat juga, aku saranin tetap jaga diri, karena kita nggak tahu juga, kadang-kadang kita sudah maksimal tapi ternyata Allah minta berkehendak lain. Ya udah, kalau dinikmatin aja, jangan salahin siapapun termasuk kalian sendiri, apalagi nyalahin Tuhan. Jangan, istilahnya semua tuh ada hikmahnya. Sakit itu adalah juga berkah, jadinya ini yang dinikmatin. Anggap aja kalian lagi berlibur dan mencobalah kayak menyenangkan diri sendiri. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan yaudah deh, gitu aja. Makasih.